Semangat pagi. Hari ini hari Jumat, hari pertama di tahun 2021. Kita telah meninggalkan tahun 2020 dan memulai lembaran baru di tahun 2021. Sebagai anggota keluarga Allah, kita kembali bersekutu dalam persekutuan doa anggota keluarga Allah, memulai dengan menenangkan hati, menenangkan pikir dalam saat teduh sejenak. Pertolongan kita hanya berasal dari Allah yang telah menciptakan langit bumi beserta segala isinya. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. Selamat Tahun Baru. Salam yang demikian biasa kita ucapkan setiap kali kita memasuki hari pertama di tahun baru seperti saat ini. Ketika kita mengucapkan selamat tahun baru, menjadi tanda bahwa kita masih hidup dan diperkenankan menjalani kehidupan. Sarana dan tanda untuk menghitung waktu serta lamanya hidup boleh berakhir dan berganti, tetapi kita tetap menjalani hidup di awal tanda dan sarana penghitungan waktu yang baru. Dengan demikian, bukan kalender atau tahun baru yang lebih utama, tetapi bagaimana hidup ini kita tapaki semakin baik. Untuk itu, anggota keluarga Allah, mari kita perhatikan peringatan dari si pengkhotbah pada awal kitabnya. Pengkhotbah pasal 3 ayat 1-13 demikian. Untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan, ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk membangun, ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari, ada waktu untuk membuang batu, ada waktu untuk mengumpulkan batu. Ada waktu untuk memeluk, ada waktu untuk menahan diri dari memeluk. Ada waktu untuk mencari, ada waktu untuk membiarkan rugi. Ada waktu untuk menyimpan, ada waktu untuk membuang. Ada waktu untuk merobek, ada waktu untuk menjahit. Ada waktu untuk berdiam diri, ada waktu untuk berbicara. Ada waktu untuk mengasihi, ada waktu untuk membenci. Ada waktu untuk perang, ada waktu untuk damai. Apakah untung pekerja dari yang dikerjakannya dengan berjerih payah? Aku telah melihat pekerjaan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melelahkan dirinya. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Aku tahu bahwa untuk mereka tak ada yang lebih baik daripada bersuka-suka dan menikmati kesenangan dalam hidup mereka, dan bahwa setiap orang dapat makan, minum, dan menikmati kesenangan dalam segala jerih payahnya. Itu juga adalah pemberian Allah.
Anggota keluarga Allah, penulis kitab Pengkhotbah mengingatkan kita bahwa segala sesuatu ada masa atau waktunya. Yang pertama kali disebutnya adalah ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal. Hal demikian mengingatkan kita bahwa hidup kita di dunia ini hanya sementara, ada batasnya. Orang Jawa memakai istilah urip ibaratnya mung mampir ngombe. Hidup hanya sebentar, ibarat orang yang mampir untuk minum. Anggota keluarga Allah, sekalipun saat ini kita masih hidup, masih diberi kesempatan untuk menyaksikan akhir tanda waktu 2020 dan awal tanda waktu 2021. Namun karena hidup kita terbatas, sebelum memasuki expired date, kita harus memanfaatkan waktu sebaik-baiknya agar hidup kita tidak sia-sia. Satu hal yang harus kita ingat dari ungkapan Pengkhotbah dalam ayat 13, dan bahwa setiap orang dapat makan, minum, dan menikmati kesenangan dalam jerih payahnya, itu juga adalah pemberian Allah. Itu berarti hidup kita hanya bergantung kepada Allah. Untuk kehidupan orang Jawa juga memakai istilah urip mung sak dermo nglakoni. Hidup tinggal menjalani. Sekalipun manusia mempunyai segudang cita-cita, berusaha sebaik mungkin untuk menggapai cita-cita tersebut, pada akhirnya Tuhan yang menentukan garis hidupnya. Ini bukan berarti manusia boleh seenaknya menjalani hidup dengan malas atau bahkan tidak melakukan apa-apa. Bukan demikian yang dimaksudkan. Karena hidup kita hanya bergantung kepada Allah. Sebaiknya kita jalani hidup ini sesuai dengan kehendak Allah. Itu pun harus kita lakukan dengan penuh semangat. Karena urip iku urup. Hidup itu menyala. Orang yang hidup harus memiliki semangat untuk mencapai sesuatu yang berharga. Karena kita sadar hidup kita hanya bergantung kepada Allah, maka hal yang paling berharga dalam hidup kita adalah melakukan kehendak Allah. Kalau orang hidup tidak memiliki semangat dan harapan, ibarat ia sudah mati di dalam hidupnya. Demikian juga kita, anggota keluarga Allah. Jika kita sudah tidak mempunyai semangat untuk melakukan kehendak Allah, ibarat hidup kita sudah mati, karena kita sudah tidak mampu merasakan pemberian Allah sebagai tempat bergantung. Pemazmur memberikan teladan di dalam menjalani hidup dengan semangat melakukan kehendak Tuhan, hingga hanya puji-pujian dan kemuliaan bagi nama Tuhan yang dinyatakannya. Bacaan tanggapan hari ini, Mazmur 8 menolong kita. Demikian. Untuk pemimpin biduan, menurut lagu Gitit, Mazmur Daud. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Keagunganmu yang mengatasi langit dinyanyikan. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu telah kau letakkan dasar kekuatan karena lawanmu, untuk membungkamkan musuh dan pendendam. Jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya?
namun Engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu. Segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya. Kambing domba dan lembu sapi sekalian, juga binatang-binatang di padang, burung-burung di udara dan ikan-ikan di laut, dan apa yang melintasi arus lautan. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Anggota keluarga Allah, sedemikian kebergantungan Daud, si pemazmur, kepada Tuhan. Karena semua hanya bergantung kepada Tuhan, maka selayaknya manusia hanya menikmati kasih dan kuasa Tuhan dengan memuji, memuliakan nama Tuhan. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Demikian yang dinyatakan di dalam ayat 2 dan 10. Memuji dan memuliakan Tuhan tidak dibatasi oleh waktu, tempat, dan keadaan. Kapanpun, dimanapun, dalam keadaan apapun, selayaknya setiap anggota keluarga Allah selalu memuji dan memuliakan nama Tuhan. Hal demikian harus selalu dilakukan oleh setiap anggota keluarga Allah, karena kita mempunyai keyakinan akan adanya langit baru dan bumi baru. Langit baru dan bumi baru yang hanya berisi damai sejahtera pemberian Tuhan. Seperti bacaan kedua dari kitab Wahyu hari ini, Wahyu 21 ayatnya yang pertama sampai dengan 6a, yang demikian. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru turun dari surga, dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan ia akan menjadi Allah mereka. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan, atau ratap tangis, atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru. Dan firman-Nya, tuliskanlah, karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar. Firman-Nya kepadaku, semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Anggota keluarga Allah, kebergantungan setiap kita, kebergantungan setiap anggota keluarga Allah kepada Tuhan ternyata tidak hanya saat pergantian penanda waktu seperti perubahan tahun 2020 ke 2021 saat ini, tetapi pada sepanjang kehidupan, selama menjalani kehidupan pemberian Tuhan. Bahkan ketika keturunan kita melanjutkan kehidupan sebagai anggota keluarga Allah, sampai kapanpun harus tetap bergantung kepada Tuhan. Karena pernyataannya dalam kitab Wahyu bagian ayat terakhir bacaan hari ini, ayat 6a, aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Dengan kesadaran utuh bahwa sejak nenek moyang kita, sekarang hidup yang kita jalani, hingga kapanpun keturunan kita menjalani hidup,
semuanya hanya bergantung kepada Tuhan, karena Dialah Sang Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Mari kita meyakini sebagai anggota keluarga Allah, kita dilayakkan menjalani hidup sebagai domba-domba yang pada saatnya akan ditempatkan di sebelah kanan saat Anak Manusia datang. Seperti ungkapan bacaan Injil hari ini, Matius 25 ayat 31 sampai dengan 46, yang demikian: apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Maka orang-orang benar itu akan menjawab Dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar dan kami memberi Engkau makan, atau haus dan kami memberi Engkau minum? Bila manakah kami melihat Engkau sebagai orang asing dan kami memberi Engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi Engkau pakaian? Bila manakah kami melihat Engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi Engkau? Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Dan Ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Enyahlah ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku. Lalu mereka pun menjawab Dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara, dan kami tidak melayani Engkau? Maka Ia akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup kekal. Amin. Anggota keluarga Allah, kita sadar betul siang malam musim tahun dalam hidup ini gilir ganti melenyap. Bayang-bayangnya pun akan berlalu, tiada satu yang tetap. Hanya satu yang tetap, kasih, penyertaan, dan kuasa Tuhan dalam hidup kita, sehingga kita hanya akan menjalani hidup di dalam ketaatan kepada Tuhan. Pada saatnya kita menemukan damai sejahtera sejati. Kita menanggapi sabda hari ini dengan menyanyikan Kidung Jemaat 331, Siang Malam Musim Tahun.
ada satu yang tetap, hidup kita menjalani jangka waktu dunia. Tak terulang yang terjadi, tinggal tanggung jawabnya. Sungguh Allah mengasihi dunia ciptaannya, dalam putranya sendiri Ia tinggal beserta yang percaya kepadanya, tak binasa tenggelam, tapi hidup selamanya dalam Dia yang menang. Walau zaman menghanyutkan tiap hal di dunia, pengasihan-Mu ya Tuhan untuk selama-lamanya. Di segala perubahan, dalam duka apapun, dalam Kristus aku aman. Kau menjadi Bapakku. Kita berdoa bersama. Puji syukur terima kasih kami haturkan, kami boleh menjalani hari-hari kami, siang malam, musim tahun, gilir berganti di dalam kehidupan kami. Tahun 2020 boleh kami tapaki dan Engkau selalu memberikan penyertaan, kasih-Mu selalu nyata dalam hidup kami. Memang ada bagian-bagian suka, duka, namun sebenarnya hanya kasih dan penyertaan-Mu yang nyata dalam hidup kami, sehingga kami boleh mensyukuri hidup kami ketika kami mengakhiri tahun 2020 dan sekarang kami menapaki tahun baru 2021. Meyakini penyertaan-Mu tidak pernah berhenti dalam hidup kami. Sesuai dengan sabda firman-Mu hari ini, kami mau menjalani hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Tolong kami, mampukan kami, dan layakkan kami, sehingga apa yang kami terima tidak sia-sia pada saat ini, hingga pada saatnya damai sejahtera sejati boleh terjadi dalam hidup kami. Memang hidup ibarat hanya sebentar mampir untuk minum. Hidup memang hanya menjalani apa yang menjadi kasih dan kehendak-Mu. Namun kami harus bersemangat karena hidup ini adalah urup, menyala, mempunyai semangat untuk kami jalani sesuai dengan kehendak-Mu. Dengan demikian, pada saatnya kami menemukan damai sejahtera-Mu ketika Engkau datang kedua kali. Kami pun Engkau tempatkan di sebelah kanan menjadi domba-domba yang menemukan kasih kuasa-Mu yang sejati. Aktivitas kami tidak hanya di hari ini, tetapi setahun ke depan, di tahun 2021 sepenuhnya kami haturkan. Sekalipun kami tetap sadar siapa kami, sehingga kami tidak bisa menentukan hari-hari kami, namun kasih kuasa-Mu yang nyata di dalam hidup kami. Apapun kondisi pandemi yang masih terjadi, kami meyakini kasih penyertaan-Mu tetap nyata dalam hidup kami. Anak-anak kami di dalam menjalani hari-harinya sebagai keturunan anggota keluarga Allah, tetap kami haturkan di dalam tangan kasih kuasa-Mu, sehingga mereka pun menjalani hidup untuk
taat pada kehendak Allah. Dengan demikian ada damai sejahtera sejati yang nyata. Kami menyerahkan kehidupan ke depan bangsa dan negara kami melalui para pemimpin, wakil rakyat, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan semua komponen bangsa, demikian juga masyarakat dan para medis di dalam bekerja sama bahu-membahu membangun kehidupan dalam damai sejahtera, menggapai kasih-Mu yang sejati. Tuhan berkuasa sepenuhnya. Itu Tuhan, seru doa dan permohonan kami. Ampuni dosa dan kesalahan kami, kalau ada bagian hari-hari kami yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu ketika kami menjalaninya. Karena ke depan kami yakin penyertaan-Mu nyata bagi kami. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Sekarang bersama melanjutkan langkah kaki di tahun 2021 dalam terang kasih dan penyertaan Tuhan, karena kita selalu takut dan taat kepada Tuhan saja dengan membawa berkat yang diperintahkan Tuhan melalui Musa. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.